Hai sob, selamat datang di Dojamuran Channel. Masih tentang film kolosal sob, Angling Dharma. Dalam episode ini bermunculan tokoh pendekar dunia persilatan dari golongan hitam yang kejam dan sakti. Cerita sebelumnya Nila Saroya yang tak lain anak kedua ketua Padepokan Halimun Petak memberontak dan menguasai Halimun Petak dengan melanggar aturan adat kelayakan pemimpin Padepokan. Singkat cerita, Nila Saroya pun dapat mengalahkan saudara seperguruan yang menentangnya. Akhirnya Nila Saroya pun menjadi ketua perguruan Halimun Petak dengan cara pertarungan. Perguruan kita terbuka untuk menerima murid dari manapun sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita bangun Padepokan Halimun Petak dengan mendirikan bentengan batu di sekeliling Padepokan. Nila Saroya, pendekar wanita yang licik, dia juga yang membuat Padepokan Sugaluh milik Empu Masyura yang tak lain juga suaminya sendiri. Fitnah kejinya dengan merekayasa perselingkuhan Dewi Sintawati, istri tua Empu Masyura, telah dituduh berselingkuh dengan abdinya sendiri dan dijatuhi hukuman pembuangan ke Pulau Momongan. Bagaimana keseruan alur cerita selanjutnya? Kejedot celorot, ini ceritanya. Nila Saroya menguasai perguruan Halimun Petak, berambisi ingin menjadikan perguruannya menjadi nomor 1 di dunia persilatan. Namun ambisi itu sirna tatkala Angling Dharma mendatangi perguruannya untuk meminta pertanggungjawaban Nila Saroya atas perbuatannya terhadap Empu Masyura yang telah dihianatinya dan dicurinya kitab Padepokan Sugaluh. Singkat cerita, Nila Saroya ditolong pendekar wanita yang juga jahat dan licik, yang tak lain Nyai Durgandini, dan Nila Saroya pun diangkat menjadi muridnya. Saat Nila Saroya dan Durgandini di wilayah hutan Kalinggapura, dikejutkan dan dibuat kesal dengan lewatnya rombongan Adipati Prabakara dari kerajaan Kalinggapura yang berniat mengejar para pemberontak kerajaan. Mentang-mentang kau punya kuda yang gagah, kau hampir nabrak kakiku. Maaf, saya tidak melihat seorang pun sepanjang kami memacu kuda. Jadi kamu menganggap aku ini gentayangan? Tapi benar. Jangan banyak omong. Sepertinya ada orang yang perlu ditolong, Tantri. Ayo. Ayo Bapak. Perempuan dan dia bersama Nila Saroya yang sama, tapi yang dia lawan adalah lelaki yang paling kubenci. Dia kekasih Sintawati. Tiba-tiba datanglah seorang pendekar bertopeng yang menyerang Durgandini. Tanpa diketahui mereka semua bahwa pendekar bertopeng itu sebenarnya Empu Masyura yang menyamar. Masyura menaruh kebencian terhadap Durgandini yang telah mengkhianati suaminya sendiri, yang tak lain Romo dari Masyura sendiri yang bernama Suryapati. Sedang Nila Saroya adalah istri yang dibenci karena telah berkhianat dan menghancurkan Padepokan Sugaluh. Pendekar bertopeng itu akhirnya membuat Durgandini terluka dalam parah. Jangan mendekat. Tutup mata dan hidung kalian kalau tidak ingin buta. Masyura menotok syarafmu dengan kerikil, Saroya. Terima kasih, Nyai. Suatu saat, lelaki jompo itu akan kusiksa seberat-beratnya. Durgandini bersama Nila Saroya pun berniat menuju Gandarukan.
Durgandini pun kaget saat Nilas Saroya mengatakan juga kenal dengan Masyura. Akhirnya Nilas Saroya pun menceritakan awal dirinya dibawa ke Padepokan Sugalu, sampai menjadi istri Masyura dan sampai dirinya juga yang mengkhianati cinta Masyura, serta membawa lari seluruh pusaka dan kitab Padepokan Sugalu. Saya lihat Nyai muntah darah. Ya, tapi tidak terlalu parah. Aku harus mencari kitab Dasendria Warna Jingga ciptaan Kakang Suryapati. Barangkali kitab itu sudah di tangan Masyura. Tidak. Empu Masyura tidak pernah tahu tempat terakhir Kakang Suryapati melakukan tapa brata untuk menjemput Pati. Sementara itu, Aditya bersama gurunya bernama Ganggadara dari Padepokan Pulau Kura-Kura. Ganggadara pun sewaktu mudanya dulu dikenal dengan 5 komplotan pendekar golongan hitam yang suka mengalirkan darah. Kelima komplotan pendekar itu antara lain pendekar Paron Wajah, Brangas, Citra Genjik, dan Legawa. Namun dalam masa tuanya, Ganggadara ingin meninggalkan hawa nafsu keduniawiannya dan menyepi di Pulau Kura-Kura. Bahwa kehidupan dunia luar begitu padat dengan godaan. Berbeda dengan di pulau. Saya tahu, Guru. Tapi saya akan tetap memegang pesan Guru untuk hanya membela kebenaran. Gampangnya memang seperti itu. Tapi terkadang nafsu bisa membelokkan niatmu dengan beribu macam iming-iming. Dan kebenaran itu sendiri terlalu banyak yang merasa memilikinya. Ganggadara berniat mengajak Aditya muridnya untuk kembali ke Pulau Kura-Kura. Namun Aditya memilih untuk berkelana dan ingin mencari Kalyana Tantri. Sementara itu, Prabu Angling Dharma bersama Dewi Sekarwangi berbicara dengan Galuh Parwati mengenai pertarungan Ki Brangas dan Citra Genjik di Kalinggapura. Namun Siliwa pada waktu itu dapat dilumpuhkan dan menjadi tawanan kedua pendekar kejam itu. Kata prajurit yang melihatnya, kedua pendekar jahat itu membawa kabur Siliwa. Jangan terlalu cemas, Lu. Siliwa sudah menguasai hampir semua ilmu dari Padepokan Sugalu. Dan kedua pendekar jahat itu pasti tidak akan berniat Siliwa. Maksud Gusti? Dari dulu mereka hanya ingin menguasai Suliwa agar mendapatkan obat ramuannya supaya bisa hidup abadi. Tiba-tiba, suara Patih Batik Madrim mengejutkan dan mengagetkan ketiganya. Patih Batik Madrim pun melaporkan hasil trik sandi bahwa Kalinggapura terancam pemberontakan yang dipimpin oleh Mahamentrinya sendiri yang bernama Kiriwara. Dibantu para pendekar tua golongan hitam, antaranya pendekar Citra Genjik, pendekar Brangas, dan pendekar Legawa. Siapa saja yang berada di sana? Banyak pendekar tua. Di antaranya ada Ki Paron Wajah dan Nyai Durgandini. Durgandini? Prabu Angling Dharma pun mengatakan pada Galuh Parwati bahwa selama ini dirinya menyembunyikan satu hal, bahwa Empu Masyura selama ini masih hidup dengan menyembunyikan dirinya. Bopo? Bopo masih hidup, Gusti Prabu? Sebenarnya, bopomu memang masih hidup, loh. Di mana? Dia berada di mana-mana. Sampai sekarang dia masih dihantui rasa bersalah kepada biungmu. Dan juga kepadamu. Dia malu untuk berhadapan langsung dengan kalian. Meskipun pernah menyelamatkanmu. Dan juga biungmu. Tak disangka, Kalyana Tantri bertemu dengan Siliwa yang kini sudah menjadi prajurit perwira dan tabib Kertapati di Kalingga. Siliwa? Tantri? Kakang Siliwa! Tantri? Kakang. Tantri? Kamu tahu aku ada di sini? Mungkin tangan Dewata yang sengaja mempertemukan kita. Mana Galuh? Oh iya, Galuh masih kangenan dengan biungnya di Sugalu. Oh, Berkat jasa Suliwa yang telah membantu Kalingga menumpas begundal penjahat yang membuat onar di wilayah Kalingga.
Kalayana Tantri bersama Boponya menuju Kalingga tak lain adalah karena ajakan Adipati Prabakara untuk dihadapkan dengan Pangeran Danurweda. Karena Adipati Prabakara dibantu dalam pertarungan bersama prajuritnya melawan Durgandini dan Nilas Saroya waktu itu. Sementara itu, Durgandini dan Nilas Saroya menuju goa tempat bertapa dari Pangeran Suryapati yang tak lain Romo dari Empu Masyura. Durgandini mendatangi goa itu untuk mencari kitab Aji Dasendriya Ungu yang merupakan penyempurna dari Ajian Dasendriya. Durgandini sebenarnya ialah istri dari Suryapati. Namun karena keserakahan dan perangainya yang buruk, sehingga ilmu dan kesaktiannya hanya untuk menebar kejahatan di bumi. Dulu dia pangeran yang paling tampan yang pernah saya temui. Banyak gadis-gadis, bahkan putri-putri raja tergila-gila kepadanya. Nyai, ada batu bertulis di bawah dengkulnya. Pada akhirnya semua manusia akan seperti ini. Ternyata daging dan kulit begitu rapuh, sementara watak dan perilaku jauh lebih abadi. Aku mengamati daging dan kulitku saat demi saat bergerak mengeriput. Bagi yang menemukan surat ini, timbunlah tubuh keriput ini dengan kayu dan bakarlah. Karena dia telah menjadi kehidupan. Aku tidak butuh nasihatmu. Singkat cerita, Durgandini dan Nilas Saroya diserang makhluk bangsa Gandarwo, sehingga membuat Durgandini tangan kirinya terluka oleh gigitan makhluk itu. Karena luka gigitan itu cepat membusuk, akhirnya Durgandini pun terpaksa memutuskan agar Nilas Saroya memotong tangan kiri Durgandini yang terluka, agar supaya tak menjalar ke seluruh tubuh. Nyai, itu obatnya. Aku pernah membaca Kalpasastra, kitab ilmu obat-obatan. Tapi aku tidak pernah menemukan luka yang begitu cepat membusuk seperti ini. Ini sungguh berbahaya. Tidak ada cara lain. Cepat, cepat cabut pedangmu. Cepat cabut pedangmu. Tunggu apa lagi? Kalau tidak, luka ini akan terus menjalar ke seluruh tubuhku. Cepat. Sesudah aku putuskan dengan ini, cepat taburkan obat pembeku darah ini dan balut dengan kain. Aduh, cepat. Tahan, Nyai. Sementara itu, Citra Genjik dan Gendrayana jadi pendekar bayaran untuk membantu pemberontakan menggulingkan pemerintahan sah di Kalingga. Bersama Ma Menteri Griwara membicarakan strategi perang dan kekuatan menggempur Kalingga. Pendekar Citra Genjik dan Gendrayana pun berjanji menghimpun kekuatan dari para pendekar tua lainnya untuk membantu pemberontakan di antaranya Ki Paronwaja, Ganggadara, dan Durgandini. Untuk menyerang mereka. Saat ini, Angling Dharma berada di Malwapati. Karena orang-orang kami telah melakukan pengacauan di negeri itu. Nah, kalian sudah pandai melakukan siasat yang hebat. Tinggal kerahkan pasukan
dan Kalinggapura akan takluk. Buat apa menyewa saya? Kami Genjik, kamu dan saya. Iya, kamu dan saya, mengerti? Kita semua, buat apa menyewa kami? Kekalahan Kalinggapura bukan merupakan akhir citra Genjik. Bahkan itu merupakan awal dari sebuah badai. Para sahabat Prabu Darmasunu, juga Pangeran Danurweda dan Adipati Prabakara pasti akan bersatu untuk kembali menguasai negeri mereka. Tentu saja dengan mengerahkan para pendekar, termasuk Prabu Angling Darma, dan bisa jadi gurunya. Seperti yang Tuan katakan tadi, pasti akan turun gunung. Jadi, kapan kami bisa melihat seluruh anggota Tuan? Seharusnya hari ini, Paron Wajah, Ganggadara, dan Durgandini sudah sampai. Mungkin ada sedikit halangan, tapi pasti datang. Sementara itu, di wilayah Gandarukem yang menjadi wilayah Mahamentri Giriwara, pimpinan pemberontak bersama sekutunya, Batik Madri pun berhasil menculik Rakai Pancer, salah satu petinggi dari pemberontak, untuk disekap dan dibawa ke Malwapati. Kejadian diculiknya Rakai Pancer membuat prajurit dan pendekar bayaran Mahamentri Giriwara membagi tugas. Citra Genjik memimpin misi menyelamatkan Rakai Pancer yang disekap di penjara Malwapati. Sedangkan Gendrayana menemui Ganggadara dan Paron Wajah di Gunung Kencana untuk diajak bergabung membantu pemberontakan. Sementara itu, di dalam penjara Malwapati, Rakai Pancer yang merupakan bekas prajurit perwira di Kalinggapura, Prabu Angling Darma dan Patih Batik Madri mengorek keterangan maksud tujuan para prajurit komplotan bekas Mahamentri Kalingga yaitu Giriwara meracuni sumber penduduk dan membuat keonaran di Malwapati. Kamu kenal siapa aku? Sebagai raja, aku sangat menaruh belas kasih terhadap seluruh rakyatku. Jawab dengan jujur, atau terpaksa kami harus membuka mulutmu dengan kekerasan. Kamu tidak bisa mungkir, karena Ki Bungur, orang suruhanmu sudah ditangkap. Dan dia sudah bicara. Jangan kamu pikir undang-undang Malwapati itu lunak. Makin besar kesalahan, maka hukumannya pun akan semakin menyakitkan. Supaya Gusti meninggalkan Kalinggapura dan Gusti lebih memikirkan negeri Gusti sendiri. Apa urusanmu dengan apapun yang kulakukan? Secara langsung, kami tidak punya urusan dengan Gusti Prabu. Tetapi terus terang, kalau Gusti Prabu melindungi Kalinggapura, itu merupakan persoalan. Kalian benar-benar kurang pergaulan. Apa kalian pikir kalau sudah berhasil merebut sebuah negara, lantas serta-merta Giriwara akan menjadi raja? Mahamentri Giriwara hanyalah kepala gerombolan yang menguasai sebatas wilayah Kalinggapura. Sementara bisa jadi yang namanya negeri Kalinggapura tidak pernah ada.
Sementara itu, penyamaran pendekar Berangas dan Citra Genjik menyamar sebagai saudagar, mengorek informasi dari warung makan untuk menyelamatkan Rakai Pancer dari sekapan penjara Malwapati. Malam harinya, pendekar Citra Genjik dan Berangas menyusup ke penjara Malwapati. Singkat cerita, mereka berdua berhasil membawa Rakai Pancer keluar jeruji tahanan. Namun tiba-tiba Patih Batik Madrim memergokinya dan terjadilah pertarungan tak seimbang. Lancang! Siapa kalian? Bajra gunungmu masih kurang panas di sana. Rakai Pancer pun berhasil dibawa lari dan bebas dari sekapan penjara Malwapati. Benar-benar lancang. Berani memasuki kawasan kita dan membebaskan Rakai Pancer. Bukankah itu hal yang wajar? Mereka menyewa orang untuk membebaskan rekannya. Kenapa Kanda harus triwikrama? Dinda Prabu, siapapun yang berani melecehkan Malwapati harus diberi pelajaran. Harus! Bahwa di sini adalah gudangnya orang-orang sakti. Setelah Citra Genjik dan Berangas mengetahui kekuatan Malwapati dengan bertarung dengan Patih Batik Madrim, timbullah kekhawatiran bahwa misi pemberontakan itu akan berat dan sulit jika Malwapati ikut membantu Kalinggapura. Itu tadi Patih Malwapati. Kata orang dia memang lebih sakti dari Prabu Anglingdarma. Mudah-mudahan dia tidak ikut ke Kalinggapura. Karena saya dengar, dari dulu semua urusan pemerintahan dialah yang pegang. Sedangkan Prabu Anglingdarma itu lebih suka berkelana sebagai pendekar. Hal itu membuat Mahamenteri Giriwara marah dan meragukan janji pendekar-pendekar itu. Terjadilah pertengkaran mulut di antara mereka. Dan tuan-tuan, tidak bisa seenaknya menyalahi janji. Tuan-tuan sudah menerima panjer dari saya. Tuan, siapa yang mau menyalahi janji? Giriwara, kaum pendekar tidak punya watak culas seperti kalian. Sekali janji sudah terlontar, pantang bagi kami menjilat kembali. Tuan, saya minta Tuan bisa menjaga mulut. Maafkan saya. Tiba-tiba datanglah Paron Wajah yang diajak oleh pendekar Gendrayana, membawa misi untuk mengajak Paron Wajah membantu dalam pemberontakan yang dipimpin bekas Mahamenteri Giriwara. Siapa dia Pancer? Ki Paron Wajah, ketua dari kaum pendekar itu. Silakan pendekar. Namun Paron Wajah memutuskan untuk tak ikut membantu dan bergabung dengan aksi pemberontakan karena dirinya merasa tak puas dengan alasan para pendekar yang ikut urusan politik kerajaan. Hal itu membuat Citra Genjik, Gendrayana dan Berangas marah dan merasa terhina dengan penolakan Paron Wajah. Ketika pendekar itu akhirnya mengeroyok Paron Wajah untuk dibunuh. Tuhan kemari, artinya setuju. Setuju. Tidak niscaya seperti itu.
Aku ingin tahu lebih dulu alasannya menyerang Kalinggapura. Begini. Oh, kita kan orang bayaran. Tidak perlu tahu alasan apapun untuk pekerjaan yang akan kita lakukan. Tugas kita sekarang khusus menghancurkan Kalinggapura. Wah, kalau begitu caranya aku tidak perlu ikut. Aku dibayar untuk membantu. Kalau aku mau membantu, jika aku tahu pekerjaan itu pantas untuk dibantu atau tidak,